warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ibu Dr. Haniah, SPD, MPD. Yang saya hormati, Bapak Mixgan Norman Antono, SS, MPD, selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang saya hormati, Ibu Evi Lutfitasari, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Retorika. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassala asrofil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wassobi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan kita yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa diberikan kenikmatan hidup yang bahagia. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada baginda besar Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah kita dapat berada di zaman ini, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ajeng Wulandari, yang merupakan mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nojoyo, Madura. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato untuk memenuhi tugas mata kuliah Retorika. Pidato yang berjudul Kesenian Bergema, Budaya Berjaya. Upaya generasi muda dalam melestarikan warisan budaya bangsa pada era digitalisasi. Hadirin yang berbahagia, saat ini kita hidup di tengah maraknya arus globalisasi, di tengah derasnya perkembangan teknologi yang sangat amat canggih dan sangat amat cepat. Kita tidak bisa menolak adanya perkembangan hal tersebut. Yang kita bisa lakukan hanya menerima. Namun, apakah kita rela jika budaya kita, warisan kita, kesenian kita tergerus oleh adanya hal tersebut? Tergerus dan tergantikan oleh adanya budaya asing dari luar. Melalui adanya media sosial seperti film, aplikasi digital, musik, dance, tarian-tarian modern. Apakah kita mau jika budaya kita tergantikan oleh hal tersebut? Menurut penelitian yang dilakukan oleh Siburian dan kawan-kawan pada tahun 2021, generasi muda saat ini cenderung menganggap kesenian kita dan budaya kita dianggap seperti zaman yang kuno, budaya yang ketinggalan zaman dan tidak menarik. Mereka lebih tertarik pada budaya luar, budaya asing yang masuk dalam adanya arus globalisasi. Mereka lebih tertarik pada tarian-tarian modern yang dianggap populer, lebih menarik, dan juga lebih keren. Pertanyaannya yaitu, apakah kita akan diam saja jika hal tersebut terjadi? Apakah kita diam saja jika warisan budaya kita ditinggalkan oleh pewarisnya sendiri? Kita tidak boleh tinggal diam. Jangan sampai kita menjadi generasi yang lupa akan jati diri, karena lupa pada akar budaya kita sendiri. Budaya dan kesenian Indonesia merupakan aset yang berharga, aset yang tak ternilai harganya, warisan leluhur, kesenian, dan identitas bangsa. Jika bukan kita yang melestarikan, lalu siapa lagi? Dan jika bukan sekarang, kapan lagi kita akan melestarikannya? Wahai saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pelestarian budaya dan kesenian ini bukanlah tanggung jawab satu atau dua pihak saja, tetapi ini adalah tanggung jawab kita semua, tanggung jawab kita sebagai generasi muda. Karena kita, generasi muda yang merupakan agen perubahan, kita adalah jembatan dari masa lalu menuju masa depan.
Kita generasi muda merupakan contoh bagi masyarakat. Kita adalah harapan bangsa. Oleh karena itu, mari kita tunjukkan bahwa kita mampu untuk melestarikan adanya budaya dan kesenian warisan leluhur yang telah ada sejak zaman dahulu. Ayo kita buktikan. Bagaimana caranya? Yang pertama, mari kita gunakan teknologi untuk memperkenalkan dan mempromosikan warisan dan kesenian budaya yang ada di daerah kita. Warisan budaya-budaya lokal. Jangan hanya membuat konten-konten TikTok yang tidak ada manfaatnya, seperti prank yang tidak mendidik, gosip yang tidak berguna, dan juga tarian-tarian atau jogetan-jogetan yang tidak bermanfaat. Mari kita gunakan platform yang kita punya seperti akun TikTok, akun Instagram, dan akun YouTube untuk menebarkan dan mempromosikan budaya dan warisan lokal yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti kita bagaimana tutorial membatik, untuk review makanan, bagaimana cara membuat makanan khas yang enak, dan bagaimana cara kita untuk belajar bermain angklung atau alat musik tradisional. Yang kedua, berinovasi tanpa meninggalkan akar budaya. Kita bisa mengembangkan seni tradisional untuk menciptakan kesenian-kesenian yang lebih menarik pada masa generasi saat ini agar dapat dikenal oleh anak-anak saat ini. Caranya seperti kita bisa menciptakan tarian-tarian modern yang dipadukan dengan adanya alat musik tradisional seperti gamelan, angklung. Yang ketiga, yaitu kita bisa aktif dalam komunitas pelestarian budaya. Jangan mau menjadi generasi muda yang monoton. Jangan mau menjadi generasi muda yang tanpa ada gunanya. Mari kita bergabung dalam komunitas pelestarian budaya. Di sana kita bisa belajar bagaimana cara kita untuk melestarikan budaya dan warisan-warisan bangsa. Kita bisa menciptakan jejaring sosial bersama orang lain dan juga teman-teman sepantaran dengan kita. Kita bisa menciptakan dan berkolaborasi untuk menjaga kesenian dan warisan-warisan budaya yang kita miliki. Oleh karena itu, mari kita bergerak bersama untuk melestarikan budaya dan warisan bangsa kita. Yang keempat, mendorong pemerintah atau institusi pendidikan untuk mengintegrasikan pentingnya pelestarian budaya dan warisan kita ke dalam kurikulum. Kita sebagai pelajar dan juga mahasiswa, kita bisa menyuarakan pentingnya pelajaran budaya lokal kepada siswa-siswa yang ada di sekolah dasar, SMP, maupun SMA. Karena dengan mengenal budaya lokal, kita bisa memahami, dan dengan memahami, kita bisa mencintai, dan juga dengan mencintai, kita bisa melestarikan. Mari bergerak untuk melestarikan budaya dan kebangsaan untuk kesenian kita. Yang kelima, jadikan budaya kita menjadi kebanggaan dan identitas bangsa. Jangan pernah malu untuk kita bisa menggunakan pakaian-pakaian daerah kita di acara-acara seperti acara nasional ataupun internasional. Mari kita bangga untuk menciptakan dan memperkenalkan warisan bangsa kita melalui pakaian kita, makanan khas kita, tarian-tarian kita, dan juga kesenian-kesenian kita. Banggalah menjadi generasi muda yang bisa bermanfaat dan bisa melestarikan budaya Indonesia. Hadirin yang berbahagia, kita memiliki warisan budaya yang sangat kaya dan tak ternilai harganya. Indonesia memiliki lebih dari 1.300 kelompok etnis dan lebih dari 700 bahasa daerah, ribuan dan ratusan lagu-lagu dan tarian-tarian daerah. Ini bukan hanya sekedar angka, ini adalah kekayaan budaya kita, warisan leluhur kita. Apakah kalian rela jika hal tersebut hilang? Apakah kalian rela jika anak cucu kita nanti tidak mengenal apa itu reog, apa itu wayang, apa itu batik, dan tidak paham apa arti dengan budaya kita sendiri? Maka dari itu, mari kita bergerak, mari kita menjadi bagian dari solusi yang tadi. Jadikan media sosial kita menjadi media yang bisa memperjuangkan budaya dan warisan leluhur kita.
kita bisa memperkenalkan budaya-budaya kita melalui media sosial kita. Jadikan kreativitas sebagai senjata untuk melestarikan budaya dan kreativitas kita yang ada di negeri Indonesia ini. Jadikan hati kita tempat bersemayam cinta dan tanah air, budaya dan leluhur kita. Hadirin yang berbahagia, sebagai penutup izinkan saya untuk mengutip pepatah bijak. Bangsa yang besar yaitu bangsa yang bisa menghargai budayanya sendiri. Jangan biarkan budaya dan warisan kita menjadi cerita saja. Jangan biarkan kesenian kita menjadi tontonan di masa lalu. Mari kita buktikan bahwa kita, generasi muda Indonesia, tidak lupa akan jati diri, tidak buta akan adanya budaya dan warisan bangsa, dan juga kita sebagai generasi muda tidak lupa dan tidak akan kehilangan arah. Mari kita sebagai generasi muda nyalakan kembali semangat dalam melestarikan budaya dan warisan kita di tengah adanya arus globalisasi dan teknologi digital. Mari kita gaungkan kembali kesenian lokal agar budaya kita tetap utuh. Dan mari kita jayakan dan kita gemakan warisan-warisan Indonesia agar leluhur kita tidak punah. Dan mari kita lestarikan budaya kita di panggung dunia. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.